Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi presentasi. Ada 4 poin nih. Yang pertama, landasan pengembangan kurikulum. Kedua, pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Yang ketiga, kurikulum multikultural masa mendatang. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. Untuk materi yang pertama yaitu landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis karena prinsip pengembangan kurikulum harus needed marketable atau kebutuhan dan dapat dipasarkan. Menjadi kebutuhan sesuai segmen pasar yang laku dalam dimensi waktu itu. Itulah sebabnya sudah lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum. Taba tahun 1962. Ki Hajar Dewantara berpendapat pada tahun 1936 sampai dengan tahun 1946 menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Ahli kurikulum lain seperti Prin tahun 1993 menyatakan pentingnya kebudayaan sebagai landasan bagi kurikulum dengan menyatakan bahwa kurikulum is culture of the culture. Kebudayaan merupakan keseluruhan totalitas cara manusia hidup dan mengembangkan pola kehidupannya sehingga ia tidak saja menjadi landasan di mana kurikulum dikembangkan tetapi juga menjadi target hasil pengembangan kurikulum. Selanjutnya, landasan lain yang diperlukan dalam pengembangan kurikulum adalah teori belajar, yaitu teori tentang bagaimana siswa belajar. Selama ini, orang berbicara tentang teori belajar yang dikembangkan terutama dari psikologi. Teori belajar seperti yang dikenal dalam literatur dikembangkan dari berbagai aliran dan teori dalam psikologi, seperti behaviorisme. Ada stimulus, respon, condition, over condition, modeling, dan sebagainya. Kognitif, skema akomodasi, dan inspirasi. Kemudian pada pembahasan pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya seperti dinyatakan dalam moto nasional Bhinneka Tunggal Ika. Bina yaitu berbeda banyak, tunggal yaitu satu. Pengertian pendekatan multikultural, kurikulum harus dapat mengakomodasi perbedaan kultural peserta didik, memanfaatkan kebudayaan itu sebagai sumber konten dan memanfaatkannya sebagai titik berangkat untuk pengembangan kebudayaan itu sendiri. Pemahaman terhadap kebudayaan orang lain, toleransi, membangkitkan semangat kebangsaan siswa yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Hasan tahun 1996. Selanjutnya pembahasan pada poin keempat yaitu kurikulum multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan 7 kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. Nah, untuk pembahasan pertama ini, pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, ataukah kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memerhatikan perbedaan kultural yang ada. Oleh karena pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide suatu kurikulum sangat kritikal. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi.
Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum multikultural harus terbuka pada berbagai pandangan dan pendekatan perumusan tujuan. Kemudian, pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama. Mereka adalah pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Nah, selanjutnya ada 4 hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum sebagai proses, yaitu yang pertama, posisi siswa sebagai subjek dalam belajar. Yang kedua, cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya. Yang ketiga, lingkungan budayanya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah entry behavioris kultural siswa. Yang keempat yaitu lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar. Kesimpulan materi pada presentasi pada hari ini yaitu 2. Pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan menekankan pada perorganisasian materi pembelajaran yang berfokus pada inti atau konsep utama dengan mengembangkan topik-topik yang lebih spesifik di sekitarnya. Dan dengan adanya pendekatan konsentris sangat efektif dalam menciptakan kurikulum yang terstruktur dan koheren, membantu pengetahuan dengan lebih baik.